Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim وبارك وأنعم على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن اتبع بسنته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول في آية أخرى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ويقول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim. Hadratal mukarramin, seluruh jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan rahmatnya, taufik dan hidayahnya kembali pada siang yang penuh berkah ini. Allah mudahkan kita semua untuk bersama-sama melangkahkan kaki memenuhi panggilan Allah, menunaikan salat Jumat. Marilah kita bermohon kepada Allah kiranya niat kita, langkah kita, hadir kita di dalam taqarrub ini Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya. Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Allah jadikan wasilah kita semua mendapatkan ampunan dan rahmat, dan Allah catat di dalam lembaran-lembaran amal saleh kita. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, di bulan Dzulhijjah ini Allah tetapkan syariat-syariat agung. Allah hadirkan peristiwa-peristiwa yang sangat istimewa, yang penuh dengan hikmah, penuh dengan pelajaran dan pesan-pesan yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Dan kalau kita perhatikan lebih dalam, bahwa syariat-syariat dan peristiwa-peristiwa itu erat kaitannya dengan sosok hamba pilihan. Banyak diperankan oleh sosok hamba Allah, kekasih Allah, Nabiullah Ibrahim dan keluarganya. Itu putrinya atau istrinya Siti Hajar dan juga putranya Nabi Ismail alaihissalam. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya mendapatkan kedudukannya khusus, kemuliaan yang begitu tinggi, hampir-hampir sejajar dengan baginda Nabi Muhammad SAW? Sampai-sampai dikatakan dalam hadis bahwa Nabi yang sangat mirip dengan Nabi Muhammad adalah Nabi Ibrahim. Dan ketika kita membaca salawat, diantaranya nama Muhammad SAW, Nabi Muhammad didampingkan juga dengan nama Nabi Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini tentu adalah kedudukan yang istimewa. Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan ini tentu tidak cuma-cuma. Kalau kita membaca Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi, termasuk kita membaca kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ternyata beliau itu
untuk mendapatkan kemuliaan yang setinggi ini sudah melalui ujian-ujian, pengorbanan-pengorbanan yang sangat luar biasa. Yang digambarkan dalam Al-Quran bahwa setiap ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim itu ternyata beliau jalani dengan sukses, dengan sempurna. Kata Allah, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Ketika Tuhannya Nabi Ibrahim mengujinya dengan kalimat-kalimat. Para ulama mengatakan kalimat ini diucapkan singkat dan pendek, tapi maknanya begitu dalam. Karena yang dimaksud kalimat di sini adalah kalimat perintah. Yang mungkin perintah itu begitu berat dan tidak bisa mungkin dilakukan kecuali oleh hamba-hamba pilihan tertentu. Atau juga kalimat-kalimat larangan yang mungkin seharusnya sangat menggiurkan, sangat menarik untuk dilakukan, tapi dia harus bertahan tidak sampai melakukan. Dan dikatakan dalam ayat itu fa'atammahun. Ternyata semua ujian-ujian kalimat ini dijalani oleh Nabi Ibrahim. Fa'atammahun, semuanya sukses, lulus dengan sempurna. Maka kata Allah SWT, qala inni ja'iluka linnasi imama. Wahai Ibrahim, karena engkau telah melalui ujian demi ujian, cobaan demi cobaan, semuanya berjalan dengan baik dan lulus. Inni ja'iluka linnasi imama. Wahai Ibrahim, kau saya dudukkan, saya muliakan, kau jadikan kau sebagai seorang pemimpin, seorang tokoh, seorang panutan. Nabi Ibrahim dikenal sebagai Khalilullah, kekasih Allah, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dan beliau adalah seorang yang dikatakan satu orang, tapi disebutkan ummah. Inna Ibrahim kana ummah, yang menunjukkan kualitas beliau itu walaupun satu, tapi itu sama dengan sekian ribu, sekian juta manusia. Tapi kata Nabi Ibrahim, qala wa min dzurriyyati. Wahai Allah, kiranya kemuliaan ini jangan kau berikan hanya kepadaku. Wa min dzurriyyati, tapi hendaknya kemuliaan itu juga sampaikan juga kepada anak cucuku, kepada keluargaku semuanya. Kata Allah, qala la yanalu ahdi dzalimin, bahwa semua itu akan sampai kecuali kepada hamba-hambaku yang zalim. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, ini kita pelajari bagaimana peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim ini sebetulnya adalah penuh dengan iktibar, penuh dengan pelajaran. Pelajaran apa diantaranya? Bahwa setiap orang itu mau meraih kemuliaan, meraih kedudukan yang tinggi, itu pasti dia harus mengalami ujian, cobaan, pengorbanan, dan perjuangan. Kita kenal bagaimana Nabi Ibrahim mulai dari masih muda, dia harus berlawanan dengan atau melawan pemimpin yang tiran sampai dia dibakar. Nanti di keluarganya juga diusir. Kemudian nanti juga banyak ujian-ujian yang dialami Nabi Ibrahim, diantara disebutkan dalam surat Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menempatkan istrinya dan putranya di satu lembah. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Allah perintahkan agar istrinya dan anaknya masih kecil itu ditempatkan untuk merintis dakwah tauhid di mana? Di Bakkah. Yang kata orang disebutkan Bakkah itu menurut para ulama adalah nama lain dari Mekah. Jadi dulu Nabi Ibrahim itu memulai merintis dakwah tauhid itu dengan beliau sendiri, kemudian putranya Nabi Ismail, kemudian istrinya Siti Hajar. Mungkin yang kita bayangkan dulu tawaf hanya 3 orang, sholat 3 orang. Tapi kita coba bayangkan, sekarang namanya Mekah itu menjadi kota yang paling populer seluruh jagat. Gak ada orang yang tidak kenal kota Mekah. Ini menjadi tempat yang paling elit sedunia. Semua orang itu tertarik. Itu ternyata apa? Doa dari Nabi Ibrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim.
Di antara doa Nabi Ibrahim yang diselipkan dalam ucapan beliau apa? Faj'al af'idatan minan nas, ya Allah jadikanlah hati-hati manusia itu tahwi ilaihim, rindu, cenderung ingin datang ke sana. Dan sudah terbukti sekarang yang namanya kota Mekah ini setiap tahun itu antara 18 sampai 20 juta setiap tahun hadir untuk umroh. Kalau musim haji 1,8 sampai 2 juta untuk hadir di sana. Kalau kita daftar haji sekarang mungkin bisa 40 atau berapa tahun yang akan datang. Ini adalah bukti bahwa ketika Allah SWT perintahkan sesuatu walaupun berat, betapa beratnya Nabi Ibrahim harus meninggalkan istrinya dan putranya di tempat itu, tetapi ternyata di balik perintah yang berat itu ada hikmah, ada keagungan, ada kemuliaan. Dan itulah yang sudah dijalani oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga kita yakini setiap kita mau meraih kesuksesan, meraih kemuliaan, pasti harus ada perjuangan. Pelajaran yang kedua, kita harus yakin setiap perintah Allah itu sebetulnya pasti untuk mendatangkan kebaikan. Bagaimana beratnya seorang ayah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah tidak akan menzalimi hambanya. Tapi bagaimana ketika Nabi Ibrahim diuji dengan diperintahkan untuk menyembelih putranya. Inni ara fil manami anni adbahu fanzur madza tara. Wahai kekasihku, wahai anakku, ayahmu diperintah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Inilah yang dialami oleh Nabi Ibrahim, betapa beratnya. Tapi karena keagungannya, keteguhan imannya, sampai didikan kepada putranya pun ketika disampaikan itu kata putranya, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabir. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu, saya akan sabar. Ini semua kita perhatikan bahwa semua perintah-perintah Allah itu, ketika itu perintah, pasti yakinilah itu adalah akan mendatangkan kebaikan. Tidak ada Allah memerintahkan sesuatu kecuali akan mendatangkan kebaikan. Sebagaimana juga ketika Allah melarang sesuatu, pasti itu akan membahayakan, akan membawa madarat kepada kita. Tentu banyak lagi pelajaran-pelajaran lain yang bisa kita petik dari perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai kepada nanti beliau diangkat sebagai pemimpin, sebagai bapaknya para nabi, yang kemudian nanti anak cucunya menjadi para nabi juga. Dan di antaranya disebutkan bahwa di antara doa Nabi Ibrahim yang dikabulkan oleh Allah SWT adalah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Ya Allah, utuslah di antara mereka adalah seorang rasul. Dan ini menurut para ahli, para ulama, ini adalah doa Nabi Ibrahim yang sudah Allah kabulkan, yaitu dengan lahirnya nanti keturunannya yang paling utama, yaitu Nabi Muhammad SAW. Intinya dari peristiwa-peristiwa yang dialami oleh kekasih Allah Nabi Ibrahim, yang syarat dengan pelajaran ini kita bisa ambil pelajaran. Setiap kita ingin meraih kebaikan, ingin mendapatkan kemuliaan, maka pasti kita akan menghadapi ujian-ujian, pengorbanan dan perjuangan. Dan kita yakini setiap ada perintah-perintah Allah itu pasti akan mendatangkan kebaikan, sebagaimana juga setiap larangan Allah itu akan mendatangkan kemadaratan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatah innahu huwas samiul 'alim.